Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yang Azahra, mahasiswi Sosiologi kelas A semester 3 dengan NIM 50 12 11 10 19. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peran mahasiswa dalam memberantas korupsi di mata kuliah Sosiologi Korupsi. Pembelajaran ini diampu oleh Ibu Marisa Elsera. Beliau merupakan dosen untuk sesi kelas kerjasama pertukaran dosen. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi korupsi menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 30 delik tindakan pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis, yakni kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Selanjutnya, definisi korupsi menurut para ahli. Pertama, menurut Nurjana 1990, korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu corruptio, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, dan tidak bermoral. Menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama material, mental, dan hukum. Lalu selanjutnya adalah Haryat Moko, yaitu korupsi adalah upaya penggunaan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang, atau kekayaan demi kepentingan keuntungannya dirinya. Lalu terakhir adalah Mupiarto, yaitu pengertian korupsi adalah suatu masalah politik lebih daripada ekonomi yang menyentuh keabsahan atau legitimasi pemerintah di mata generasi muda, kaum elit terdidik, dan para pengawal pada umumnya. Akibat yang akan ditimbulkan dari korupsi ini yakni berkurangnya dukungan pada pemerintah dan kelompok elit di tingkat provinsi dan kabupaten. Selanjutnya adalah faktor penyebab internal korupsi, yaitu 1. Memiliki sifat yang tamak atau rakus, 2. Memiliki gaya hidup yang konsumtif, 3. Moral yang rendah. Lalu adapun faktor penyebab eksternalnya, yaitu 1. Nilai-nilai masyarakat yang kondusif korupsi, 2. Ketidaksejahteraan masyarakat, 3. Kesempatan dalam memegang kekuasaan, dan terakhir adalah kelemahan sistem pengendalian manajemen dan lemahnya penguasaan dalam organisasi. Adapun peran mahasiswa dalam memberantas korupsi, peran mahasiswa dalam memperjuangkan idealismenya untuk memerangi ketidakadilan korupsi ini, mahasiswa sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan anti korupsi di media sosial maupun di lingkungan sekitarnya. Mahasiswa juga dapat melakukan strategi investigatif dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, serta melakukan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Mahasiswa sebagai social control, artinya adalah mahasiswa akan memberikan kritik, saran, dan solusi ketika terdapat hal yang tidak sesuai dengan nilai luhur dan cita-cita bangsa. Dengan keaktifan mahasiswa, diharapkan pemimpin memiliki arah kebijakan yang tepat. Sebagai agen social control juga, mahasiswa harus dapat menerapkan nilai idealisme yang ada di tanah air. Selanjutnya adalah moral force, di mana mahasiswa tentu memiliki karakter yang baik karena tingkat intelektual yang dimiliki. Dengan pemahaman tentang perannya sebagai moral force, mahasiswa akan memberikan yang terbaik untuk bangsa. Selanjutnya adalah agent of change. Artinya, mahasiswa menjadi agen penggerak untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan dilakukan melalui pengetahuan, keterampilan, dan ide kreatif. Sebagai penggerak perubahan, mahasiswa perlu memiliki nilai yang kuat, tekad, dan semangat.
Yang keempat adalah penjaga nilai, yaitu menjaga nilai luhur dan mulia seperti kejujuran, gotong royong, keadilan, dan empati menjadi beberapa nilai yang perlu dijaga di Indonesia ini. Mahasiswa juga memiliki sikap kritis ketika nilai keadilannya tidak bisa ditegakkan. Lalu terakhir adalah penerus bangsa, di mana mahasiswa harus sadar tentang sumbangsi yang diberikan untuk negeri. Tentunya dengan pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki, mahasiswa dapat memberikan ide atau pemikiran yang dapat merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Selanjutnya, peran mahasiswa dalam memberantas korupsi, yaitu menciptakan lingkungan bebas korupsi di kampus, dengan memperjuangkan idealisme untuk memerangi ketidakadilan korupsi di ruang lingkup kampus. Selanjutnya yaitu memberikan edukasi bahayanya korupsi, mulai dari individu, internal dari diri mahasiswa, hingga orang lain untuk menumbuhkan referensi mengenai anti korupsi yang memiliki banyak dampak merugikan bagi masyarakat banyak. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih menyaksikan.